Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, SPDI, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis MI Darussalam, Desa Sambongrejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring yang dilaksanakan di MI Darussalam, Desa Sambongrejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Adapun praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 6 dengan materi pokok yaitu hadis tentang amal soleh. Berikut video uji kinerja saya. Selamat untuk menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai pada kesempatan pagi hari ini, silakan dicek kerapian pakaian kalian. Ya, dicek. Kita tinggal, kemudian juga dasi, peci yang belum rapi silakan dirapikan. Sudah anak semua? Sudah. Dilanjutkan dengan mengecek kebersihan kelas. Lihat bawah, sampai kanan sampai kiri. Kalau ada sampah diambil, dibuang di tempatnya. Ya. Kita mempraktekkan ya hadis yaitu apa? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Dengan kalian menjaga kerapian, baik itu kerapian pakaian kalian, kemudian kerapian kelas kalian sudah mempraktekkan hadis yang berbunyi an-nadhafatu minal iman. Nah, untuk anak-anak semua, sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Puji selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak semua. Selanjutnya Pak Rifai akan mengabsen kalian semua. Siapa yang hari ini tidak masuk? Itu izin ya. Selain Ridho ada? Ada ya. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak semua, sebelum pembelajaran dimulai terlebih dahulu Pak Rifai akan menanyakan kembali seputar materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Di mana minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang apa, Cah? Quran surat Ad-Duha. Quran surat Ad-Duha. Ad-Duha sendiri itu artinya apa? Ketika matahari naik sepertiga. Surat Ad-Duha sendiri terdiri dari berapa ayat? 11 ayat. Kemudian surat Ad-Duha diturunkan di kota mana? Kemudian dinamakan surat apa Ad-Duha itu? Kenapa dinamakan surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Makkah. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu materi tentang hadis amal soleh. Ya. Hadis tentang amal soleh terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama yaitu peserta didik
dapat menyebutkan hadis tentang amal sholat dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengartikan hadis tentang amal sholat dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menyebutkan isi kandungan yang terdapat dalam hadis tentang amal sholat dengan baik dan benar. Terkait dengan materi kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu hadis tentang amal soleh, Pak ingin bertanya kepada kalian semuanya, contoh amal soleh. Siapa yang tahu yang termasuk contoh amal saya? Apa contohnya? Oke, berbakti kepada orang tua. Tepuk tangan anak-anak semua. Kemudian selanjutnya, siapa lagi yang tahu contoh amal soleh? Oke, apa? Membantu pembangunan masjid atau musola. Ya, membantu pembangunan masjid atau musola. Kasih tepuk tangan. Oke, satu lagi ya. Apa contoh lagi yang termasuk amal soleh? Ya, apa? Membantu mengajari membaca atau menulis orang lain. Betul ya? Tepuk tangan. Oke, teman-teman semua, itu adalah 3 contoh amal soleh, di mana yang kalian tadi sebutkan ya, itu mewakili materi yang akan Pak Rifai sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Di mana tadi ya, dari sini ya, ini menyebutkan contoh tentang anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian tadi yang di sini mewakili dari contoh sedekah jari, yaitu dengan membantu pembangunan masjid atau musola. Dan yang terakhir di sini tadi ya, membantu mengajari orang lain, itu adalah termasuk contoh dari sedekah. Bukan ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu simaklah video yang nanti Pak Rifai akan putarkan. Sekali lagi diamati dengan seksama, nanti Pak Rifai akan bertanya terkait hasil pengamatan kalian terhadap video pembelajaran yang nanti Pak Rifai. Siap ya anak-anak semua ya? Ya, oke, Pak Rifai akan putarkan videonya. Rasulullah SAW apabila ada meninggal dunia, maka kita membuat amalnya kecuali 3 perkara, yaitu pertama, sedekah jariah atau bersedekah. Nah, itulah amal yang pertama, bersedekah. Kemudian amal yang kedua adalah yang bermanfaat, artinya yang dimanfaatkan untuk orang lain. Nah, itu amal yang kedua. Kemudian amal yang ketiga itu anak soleh atau solehah yang mendoakan orang tuanya. Nah, itulah ketiga amal yang
setelah tadi kalian melihat video pembelajaran yang Pak ceritakan, ya, maka dari pengamatan kalian terkait dengan video pembelajaran tadi, silakan dipaparkan ya terkait apa yang tadi kalian lihat, ya, terkait video pembelajaran tadi yang Pak ceritakan. Kira-kira ada yang bisa memaparkan? Oke, silakan. Kasih tepuk tangan anak semua. Selanjutnya masih ada lagi yang mau memaparkan? Oke, maju silakan. Ketika anak akan meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara, yaitu 1. Sedekah jariah, 2. Ilmu yang bermanfaat, 3. Anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Tepuk tangan anak semua. Saya minta satu lagi ya, siapa yang ingin memaparkan? Oke, silakan. Maju ya. Ketika anak akan meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatan kecuali 3 perkara, yaitu 1. Sedekah jariah, 2. Ilmu yang bermanfaat, 3. Anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Oke, kasih tepuk tangan anak semua. Oke, terima kasih. Jadi tadi 3 anak yang sudah maju ke depan memaparkan terkait materi yang terdapat dalam video pembelajaran, di mana ya sesuai dengan video pembelajaran bahwa ketika nanti anak Adam, ya, cucunya Nabi Adam, kalian termasuk cucunya ya, meninggal dunia besok, semua amal perbuatannya akan apa? Akan terputus kecuali 3 yang pertama apa tadi? Sedekah jariah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, Anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tua. oke, terima kasih anak-anak semua. Nah, anak-anak semua untuk mengecek kemampuan awal kalian terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Silakan kalian mengamati gambar yang nanti Pak Rifadi perlihatkan ya di papan tulis ya. Yang pertama yaitu gambar apa? Ini siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, gambar apa itu? Pembangunan masjid yang belum selesai. Pembangunan masjid yang belum selesai. Nah, sekarang Pak Rifai tanya, apa hubungannya gambar itu dengan materi yang akan kita pelajari? Salah satu bentuk amal soleh yaitu sedekah jariah dengan memberikan bantuan baik berupa tenaga ataupun menginfak uang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan anak semua. Ya, hubungannya dengan materi yang akan dipelajari yaitu termasuk salah satu apa? Bentuk amal soleh yaitu sedekah jariah, yaitu dengan memberikan bantuan atau sumbangan untuk pembangunan masjid, masjid, musola, dan lain. Oke, dilanjutkan gambar yang kedua. Ini gambar apa? Siapa yang tahu? Ya, apa deh? Ya, guru dan siswa sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian apa deh hubungannya? Ayo, gambar itu dengan materi yang akan kita pelajari. Dengan materi yang dipelajari yaitu Ya. salah satu bentuk amal soleh yaitu ilmu yang bermanfaat, yaitu dengan mengajarkan ilmu agama. Ya, tepuk tangan. Ya, hubungannya gambar dengan materi yang akan kita pelajari yaitu apa? Termasuk salah satu amal soleh adalah mengamalkan ilmu agama yang telah kita pelajari, ya, dengan diajarkan kepada orang lain. Nah, untuk gambar selanjutnya yang ketiga yaitu ini gambar apa? Siapa yang tahu? Ya, gambar apa itu? Nah, yang sedang duduk
Apa hubungan gambar tersebut dengan materi yang akan kita pelajari, Mbak Risma? Ya. Nah, tepuk tangan anak-anak semua. Ya. Jadi hubungannya gambar ini dengan materi yang akan kita pelajari yaitu apa? Termasuk salah satu amal soleh yaitu anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tua. Oke, itu tadi terkait dengan paparan kalian tentang materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang hadis amal soleh. Nah, anak-anak semua, pada kesempatan pagi hari ini Pak Rifai akan menyampaikan terkait materi pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu tentang hadis amal soleh. Ya, hadis amal soleh bunyinya yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala idza mata banu adama in qata amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu rawahu Muslim. Nah, adapun untuk arti hadis tentang amal soleh yaitu diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Ya, semuanya terputus kecuali 3 perkara. Yang ini tidak putus. Ya, artinya amal tersebut akan turut serta mendampingi orang yang sudah meninggal dunia. Ya, terus didampingi. Apa saja itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Ya, ketika di dunia kalian mensedekahkan sebagian rezeki kalian kepada orang lain, itu kelak di akhirat amalnya tidak akan terputus. Kemudian yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya, sebagai contoh apa? Ilmu yang diajarkan kepada orang lain, ya, tidak untuk dirinya sendiri saja, tetapi juga untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Sehari semalam kita melaksanakan sholat 5 waktu, minimal kita mendoakan kedua orang tua kita adalah 5 kali dalam sehari semalam. Sehabis sholat wajib, ya, atau sholat fardu, minimal 5. Pak, boleh? Misalnya lebih dari 5, boleh malah bagus. Karena apa? Doa anak soleh nanti, ya pahalanya, ya akan dinikmati oleh kedua orang tua kita yang sedang mendahului. Misalnya kalian berdoa, orang tua kamu dapat pahalanya. Begitupun juga kalau kita mati, nanti besok anak kita mendoakan, kemudian kita mendapatkan pahala. Oke, itu terkait dengan arti hadis tentang amal soleh. Selanjutnya anak-anak semua, isi kandungan hadis tentang amal soleh yaitu apabila manusia telah meninggal maka putus semua amal kecuali 3 hal. Seperti yang terjabarkan dalam hati. Yang pertama apa tadi? Sedekah jari. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Nah, anak-anak semua, pada kesempatan kali ini Pak Rifai akan bagi kalian menjadi 3 kelompok seperti biasanya untuk mendiskusikan materi yang tadi kalian pelajari, yaitu tentang apa tadi? Hadis tentang amal soleh. Di mana hadis tentang amal soleh itu tadi intisarinya atau kesimpulannya ada 3 perkara. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, semua amal perbuatannya tidak terputus kecuali 3 perkara. Nanti 3 perkara ini silakan didiskusikan. Ya, untuk yang pertama kaitannya dengan apa tadi? Sedekah jariyah itu pengertiannya apa? Kemudian contohnya apa? Ini nanti kelompok 1 mana? Ini ya. Kelompok 1 ini. Kelompok 2 mendiskusikan tentang apa? Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Kemudian contohnya bagaimana? Nanti didiskusikan bersama kelompok 2. Dan yang terakhir apa?
anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya itu pengertiannya seperti apa, kemudian contohnya itu seperti apa. Paham ya anak-anakku semua? Nah, silakan hasil diskusi kalian nanti kalian tulis di kertas yang Pak Rifai berikan. Nanti silakan maju perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, ini silakan didiskusikan ya terkait dengan tugas yang tadi Pak Rifai berikan. Oke, silakan mulai untuk didiskusikan, ya, dibuka untuk didiskusikan bersama. Ya, kemudian ditulis ya terkait tadi materi yang tadi Pak Rifai sampaikan. Diskusi ya. Nah, semua setelah kalian tadi didiskusikan terkait dengan tugas yang tadi Pak Rifai berikan, silakan sekarang masing-masing kelompok perwakilan satu anak untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama kami. Silakan kelompok satu, siapa yang maju? Ya. Silakan, apa pengertian dari sedekah jariah? Ya. Sedekah jariah adalah memberi harta atau benda untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi memberikan harta benda untuk kepentingan umum dengan niatan apa tadi? Ikhlas. Itu pengertian dari sedekah jariah. Contohnya apa, Mbak? Yang pertama? membangun musola atau masjid atau sekolah atau madrasah. Ya, yang kedua? Membuat buku yang bermanfaat. Ya, yang ketiga? Mewakafkan tanah. Yang keempat? Menulis buku yang bermanfaat. Yang kelima? Memberi Al-Quran untuk dibaca. Oke, terima kasih. Tepuk tangan anak semua. Kemudian yang nomor 2 yang mewakili silakan untuk mempresentasikan di depan terkait dengan apa, Mbak? Ilmu yang Ya, ilmu yang bermanfaat itu seperti apa, Mbak? ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dengan cara mengajarkan kepada orang lain. Contohnya yang pertama, Mbak? Belajar dengan rajin. Dua. Mengajarkan cara membaca Al-Quran kepada anak-anak. Ya, yang ketiga. Mengajari seseorang cara membaca dan menulis yang baik. Ya, yang keempat. Menggunakan ilmu yang dimiliki untuk mengobati orang yang terluka dengan ikhlas. Ya, yang kelima. Mempraktekkan ilmu yang telah dipelajari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan anak semua. Yang terakhir, kelompok 3 silakan yang mewakili presentasi ke depan. Nah, tentang apa, Mas? Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, itu seperti apa, Nak? Ya. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya adalah anak yang taat beribadah, Ya. berbuat baik kepada orang tua, Ya. berbuat baik kepada sesama, Ya. dan senantiasa mendoakan orang tua baik ketika masih hidup maupun Artinya apakah anak soleh itu adalah anak yang mendoakan orang tua ketika bayi masih hidup maupun kita sudah meninggal. Oke, contohnya apa, Mas? Yang pertama? berbakti kepada orang tua, Iya. Yang kedua? disiplin menjalankan sholat lima waktu, Oke, yang ketiga? cinta dan sayang kepada orang tuanya, Empat? tidak pernah melawan kedua orang tua, Lima? selalu mengerjakan apa saja yang telah diperintahkan oleh orang tua. Oke, tepuk tangan anak-anak semua. Silakan dari ibu. Nah, terima kasih. Jadi dari hasil diskusi pada kesempatan pagi hari ini yang diwakili oleh masing-masing kelompok, alhamdulillah kalian sudah bisa dan mampu untuk menguasai materi tentang hadis tentang amal soleh. Selanjutnya anak-anakku semua silakan nanti kerjakan lembar kerja peserta didik buat ya dikerjakan dengan suruh ya. Setelah nanti dikerjakan Pak Rifai kasih waktu 10 menit, selesai 10 menit nanti Pak Rifai ambil dan Pak Rifai nilai ya untuk menilai kemampuan kalian dalam menguasai materi yang tadi kalian pelajari. Oke, Pak Rifai berikan.
silakan anak-anak semua untuk dikerjakan lembar kerja tadi yang sudah pakai Pak. Nah, waktu sudah habis, silakan dikumpulkan kepada kalian, kemudian kalian nilai lembar kerja peserta didik yang sudah kalian kerjakan. Nah, anak-anakku semua, untuk selanjutnya Pari akan menyimpulkan terkait materi yang telah kalian tadi pelajari semua. Yang mana tadi kita belajar tentang hadis amal soleh, ya. Dimana bunyi dari hadis amal soleh yaitu apa tadi? An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida mata benu adama ing foto amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin au ilmin yutabahi au waladin solihin yad'u lahu rawahu Muslim. Di mana artinya yaitu ketika nanti anak Adam itu meninggal dunia, semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 perkara. Ya, yang pertama yaitu apa tadi? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tua. Nah, itu terkait dengan materi yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Ya, untuk selanjutnya anak-anakku semuanya, ya, silakan nanti di rumah dipelajari kembali terkait materi pelajaran kali ini. Nanti Pak Rifai minta depan kalian sudah hafal terkait dengan hadis atau bunyi hadis tentang amal soleh beserta dengan artinya. Silahkan dihafalkan di rumah, ya. Nanti minggu depan pada pelajaran Al-Quran hadis selanjutnya Pak Rifai minta satu persatu untuk menghafalkan di depan, ya, terkait bunyi hadis tentang amal soleh dan juga al-artinya. Oke, itu anak-anak semua yang dapat Pak Rifai sampaikan pada kesempatan pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya kita berdoa bersama-sama untuk menutup pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa kembali pada kesempatan minggu depan, ya, di hari yang sama dan jam yang sama. Ya, jaga kesehatan kalian, ya. Jangan sampai nanti ada yang sakit, ya. Usahakan kita menjaga kesehatan. Semoga nanti minggu depan kita bisa berjumpa kembali, dan juga kita belajar kembali dengan baik, ya, dengan materi yang berlanjut. Demikian yang dapat kami sampaikan, ya. Kami ucapkan sekian dan akhiri dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.